Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, atau mustami'in wal mustami'at, besar tak sebut gelar, tanpa gelar tak disebut nama, yang hadir di subuh ini di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tak berhenti bersyukur kepadanya karena nikmatnya sentiasa juga tak berhenti meliputi kita. Nikmatnya lebih besar dari rasa syukur kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkannya dan berjanji kalau kita mensyukuri akan ditambah. Oleh itu banyak-banyak kita bersyukur kepadanya, memuji dan memujanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang tak pernah kering lidahnya berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengajarkan kepada kita ilmu ini dan bagaimana mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengikutinya, meneladaninya. Semoga di akhirat nanti kita dekat dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Doa kita untuk para orang tua kita, ayah ibu, kemudian saudara mara, karib kerabat, saudara handai tolan dan sahabat, para alim ulama, khususnya guru-guru kita, buya-buya, umi-umi, ustad-ustadah, kiai-nyai yang telah mengajarkan kita dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besar yang kita ketahui. Semoga yang sudah mendahului Allah berikan ampunan, rahmat, dan dilapangkan kuburnya, diterima amal salehnya, dan dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka. Dan semoga yang masih tinggal Allah bimbing, Allah berikan taufik dan hidayah
mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang pada kesempatan yang sebentar ini insyaallah, enggak lama-lama Pak ini ya, insyaallah melalui kitabnya Ar-Risalah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rahimahullah fi babi jumalil fara'id, masih berkaitan dengan kewajiban atau fardu hukum-hukum yang Allah tetapkan secara jumlah, secara garis besar, dan dijelaskan dalam As-Sunnah atau dengan ayat lain secara lebih rinci. Qala Allah, kata beliau, qala Allah tabaraka ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'ah wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin wa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Allah berfirman, diharamkan atas kamu atau diharamkan kepadamu ummahatukum, ibu-ibu kamu, maksudnya menikahi. Ya jelas, menikahi. Tidak diharamkan berbuat baik, tidak diharamkan serumah, tidak, tapi yang diharamkan adalah menikahi. Wa banatukum, dan anak-anak perempuanmu, dua, ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Ini berurut yang paling kalau dilanggar yang paling berat pelanggarannya, yaitu ibu, kemudian anak perempuan. 6. Sampai dikabar pun menurut ahli hewan pun tidak mau menikah ibunya kecuali satu jenis. Satu jenis hewan. Ada yang tahu? Tidak usah dibilang lah. Pakai kode saja. B berapa itu? B2. Subhanallah. Saya tidak paham kodenya, masih belum hafal sampai sekarang. Mana yang B1, mana yang B2. Ya, Allah musta'an. Wa akhawatukum, dan yang ketiga adalah saudari-saudari perempuanmu. Kalau sudah sebut saudari, tidak perlu perempuan lagi ya, karena jelas saudari ya. Ya, untuk penguatan Pak. Dan saudari-saudarimu. Wa ammatukum. Kemudian agak menjauh sedikit walaupun hukumnya tetap haram sama, yaitu wa ammatukum, yaitu saudara atau saudari ya, atau saudari-saudari ayahmu. Apa maksud kitanya? Beda-beda, setiap daerah beda. Kalau kampung kami ndak etek itu ama. Ya. Saya tidak tahu kalau di Jawa apa nak? Bule apa bude? Bule ya. Saudari bapak bule.
Kalau di NTB gimana Ustaz? Saudari bapak. Kalau di kami di Ocu, ama, panggil ama itu. Ama enggak istri mama tuh. Bukan ama ya, ama. Jadi setingkat ama gitu ya. Enggak ada. Itu mana sih asli? Enggak punya asli. Jawa, nah. Bule ya. Kalau bude? Oh, bude kakak istri. Kalau bule adik bapak. Atau kakaknya. Oh, adik. Kalau kakaknya? Oh, baru tahu. Dari gede gitu ya. Kalau lek bule. Lek itu kecil ya. Apa aslinya? Cile. Cile. Baru tahu saya juga ilmu baru nih. Saya dapat ilmu pagi nih, masyaallah. Nah, jadi saudari perempuan dari bapak kita. Kalau orang Arab memang sudah dibedakan ammu, ammatun, ammun, ammatun dengan khalun, khalatun. Jadi saudari ibu namanya khalun. Saudari ibu khalatun, saudaranya khalun. Kalau ammatun saudari bapak. Ammun saudari saudara bapak dan saudara laki-lakinya. Baik, wa akhawatukum wa ammatukum yaitu saudari-saudari perempuan ayahmu. Wa khalatukum. Nah, ini baru etek tadi yang bilang etek. Kalian etek ini sama semuanya ya. Etek yaitu saudari-saudari perempuan ibu. Wa banatul akhi, kemudian anak-anak perempuan saudara laki-laki kita. Ini ponakan semua nampak sebutannya. Baik anak saudari laki-laki, saudara laki-laki maupun anak saudara perempuan. Wa banatul ukhti, dan anak-anak saudari perempuan kita atau kamu. Jadi keponakan dari anak dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan atau dari saudari kita. Sudah berapa itu? 7, Masya Allah. Kemudian yang ke-8, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Yang ke-8, ibu-ibumu yang menyusukanmu. Jadi maksudnya di sini bukan ibu kita langsung. Sebab kalau ibu kita langsung tidak perlu disebut lagi menyusukan, pasti menyusukan. Jadi kalimat allati arda'nakum gunanya adalah untuk ibu yang menyusukan, karena ada ibu angkat. Dulu kan ibu angkat adopsi anak. Nah, kalau dia tidak menyusukan itu tidak mahram. Makanya kepada yang mengangkat anak, kalau mengangkat anak ya, kalau khawatir di masa dewasanya bermasalah, disusukan aja. Kalau disusuk. Tapi kalau angkat udah besar payah juga ya, nah, masalah hukum lain kan. Kalau sudah besar masalah. Ya, nanti keluar Salim Maula Maula Huzaifah nanti, apakah khusus atau berlaku umum. Nanti datang pada babnya insyaallah taala. Tapi biasanya angkat anak itu waktu bayi ya. Maka disusukan baik oleh kita atau mahram kita. Misalnya seorang istri kita suruh, karena yang biasa masalahnya kalau dengan saudari kita, dengan yang perempuan. Kalau dia laki-laki. Cuma kalau dia perempuan masalah juga dengan kita. Nanti ayahnya cinan pula pada ayah angkatnya. Cinan apa? Naksir. Nah. Kan boleh kan? Boleh. Nah. Makanya hati yang bagi mengangkat anak kalau agar tidak masalah di kemudian hari, ya tengok-tengok betul lah, tengok betul dan harus diperhatikan. Dan karena boleh suami menikahi nanti kalau dia sudah besar. Alhamdulillah ada teman di salah satu daerah Ustaz. Jadi anak angkatnya yatim perempuan.
dah gadis anak ini istrinya dah tua pula. Untung istrinya pengertian. Nah, ini yang pentingnya, istri pengertian yang payah nyarinya. Jadi daripada payah abang di rumah ini, dia juga payah. Bagaimana kalau abang menikah saja dengannya? Tentu kalau bahasa pepatahnya ketujuh ayam apa di? Ketujuh ayam padi obat. Sumur digali air datang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Paslah itu. Tapi kan tidak semua yang dapat kayak gitunya. Itulah. Ya, tidak semua. Itu jarang-jarang. Tapi alhamdulillah ini kejadian kisah nyata. Mudah-mudahan ada juga di antara jemaah yang beruntung itu. Ya, ini kayaknya pada banyak mengambil adopsi anak setelah ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ibumu yang menyusukanmu. Artinya ibu susuan juga diharamkan untuk nikahi. Karena dalam hadis nanti jelaskan, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Yang haram karena penyusuan seperti haramnya karena nasab dan keturunan. Ada berapa 8 ya? Wa akhawatukum minar radha'ah. Dan saudari-saudari perempuanmu dari sepersusuan. Ya, saudari perempuan sepersusuan. Sudah 9. Jadi ibunya seperti ibu kita, anak perempuannya seperti saudari perempuan kita, sama. Ya, sama. Nanti syarat-syaratnya pelajari dalam bab tersebut. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu istrimu. Ibu istrimu. Apa maksud itu? Ibu mertua. Saya kira lupa pula. Ibu dari istri itu adalah haram nikahi. Sekali jadi mertua tak ada mantannya. Jelas Pak? Kadang ada pula nyesel kenapa nikah sama anaknya. Jangan. Ya, makanya sebelum nikah tuh diteliti dulu. Diteliti mau sama maknya atau sama anaknya. Jangan setelah jadi baru. Ya, kaum muslimin dan muslimat kadang-kadang subhanallah. Ya Pak ya, cari tahu dulu Pak. Ya, nikah sama anaknya atau sama emaknya. Sebab kalau menyesal sekali akad dah tamat sudah. Tamat gaji. Mati gas yang dilakukan gitu. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, jadi ibu dari istri atau mertua. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia jadi haram muabbad, dia selamanya diharamkan. Kemudian warabaibukum allati fi hujurikum. Kemudian anak-anak tiri kalian. Anak-anak tiri kalian allati fi hujurikum, yang dalam pemeliharaan kalian, min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari istri-istri yang telah kalian bercampur dengannya, telah berhubungan suami istri. Artinya bila akad dengan ibunya tapi sebelum melakukan hubungan suami istri berubah niat, ya gimana kalau saya dengan anak kamu saja misalnya, tapi kan jarang terjadi nih. Tapi kandainya ada sebelum bercampur maka masih boleh. Beda dengan mertua. Mertua kalau sudahlah jadi dengan anaknya tidak ada masalah. Sudah akad habis. Tapi kalau dengan anak tiri masih ada kesempatan dengan syarat belum bercampur. Jelas? Lepas ibunya dapat anaknya. Tapi belum tentu beruntung dapat anak daripada beruntung. Kadang-kadang lebih beruntung dapat ibunya. Ya tidak sama, bukan pengalaman Pak, bapak lain. Memang beda orang tua memang. Bukan dari situ saja, masalahnya kadang dari sisi perangai kan tidak sama. Nah, kemudian yang namanya
mungkin pengalaman juga lah, enggak apalah. Apa namanya, pengalaman memberikan pelayanan secara umum, yang melayani suami. Kadang-kadang yang namanya gadis-gadis ini ogah-ogahan gitu, apalagi merasa cantik kadang, ya kan? Dia enggak mau, apalagi sudah paham pula fikih Ustaz. Paham dia mazhab bahwasanya bekerja di rumah itu enggak wajib bagi istri. Adalah. Jadi masak, bersihkan rumah itu bukan kewajiban istri menurut mazhab Maliki. Dia lupa dia di mazhab Syafi'i. Ada pandai dia Pak tuh, enggak wajib tuh katanya. Makanya istri Rasulullah punya pembantu semuanya. Istri Rasulullah punya pembantu. Jadi kadang-kadang ada bab fikih itu kadang lebih baik tidak diketahui oleh sebagian itu. Dia lupa kadang-kadang bahwasanya al jazaa'u min jinsil amal. Sebanyak apa memberi khidmat, sebanyak itu pula diberi khidmat. Sebanyak apa mencintai, seperti itu lo mendapat balasan cinta. Dan itu Allah yang ngaturnya. Dan kita sendiri yang menjalaninya. Bahwa orang semakin baik dengan kita, kita semakin, iya enggak? Itu aja rumusnya. Subhanallah. Cuman kadang-kadang sama-sama bertahan, wait and see. Kalau dia buat, saya baru buat. Akhirnya sama-sama nunggu semuanya. Akhirnya sama-sama nunggu, sama bertahannya. Pokoknya jangan sampai saya yang tunduk, harus dia yang tunduk. Kalau sudah babnya kayak gitu, akhirnya ujung-ujungnya tidak ada yang mau maju. Nah, taib. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, bila kalian belum dukhul dengannya, dengan mereka, artinya belum berhubungan suami istri, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa kalian menikah dengan anak perempuannya. Artinya ditinggalkan ibunya, jangan digabung duanya. Nah, yang keberapa lagi? 12. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan halail jamak halilah. Halilah itu sebutan lain daripada zauj atau zaujah atau imra'ah, yaitu sesuatu yang halal bagi anak-anakmu, yaitu istri anak. Istri anak halal kan? Halal enggak baginya? Istri anak? Ya halal enggak bagi anak itu? Ya halal bagi suaminya. Ya halal. Maka disebut dengan halilah. Wa halailu abnaikum allazina min aslabikum. Anak istri anak-anakmu, allazina min aslabikum, anak-anak kandungmu. Berarti kalau anak angkat, nah ini kan berarti nih, istri anak angkat boleh tidak dinikahi? Apa contohnya? Contohnya Nabi SAW menikahi istri Zaid bin Harithah, bukan istrinya, jandanya ya. Nah, mantan anak angkat, mantan istri anak angkatnya, mantan istri anak angkatnya. Jadi sengaja Allah SWT menyuruh Nabi menikahi ini untuk menjadi contoh bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Jadi istrinya yang diceraikannya boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Oleh sebab itu istri anak angkat jangan diangkat-angkat. Ya, istri angkat bukan mahram. Kalau istri anak sendiri mahram selamanya atau sementara saja? Selamanya, jangan salah paham. Cepatlah mati anak saya ini, naudzubillah. Enggak, selamanya. Jadi walaupun, makanya mantan mertua kan enggak ada, nah. Mantan mertua enggak ada, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selama sekali akad, mertua tetap mertua. Cerai sama anaknya, sama mertuanya harus tetap hormat. Jelas? Alhamdulillah.
Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kemudian menggabungkan atau apa istilahnya bahasanya? Mempoligamikan ya. Ya, mempoligamikan dua orang perempuan bersaudara. Sekali lagi juga saudara gandung. Nah, illa ma qad salaf. Kecuali yang sudah pernah terjadi dulu di masa jahiliyah. Kan di masa jahiliyah kan sering terjadi ya, dua orang bersaudara dinikahi oleh seorang laki-laki. Makanya ketika Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha binti Abi Sufyan, dia menawarkan saudarinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wawasan sebelum Islam. Sebab sebelum Islam seorang laki-laki Arab biasa menikahi dua orang kakak beradik. Dia mungkin alasannya supaya lebih akrab gitu. Lebih akrab gitu. Kan ada kakak beradik, apalagi kalau kembar kan. Makanya dia tawarkan, sesungguhnya orang yang paling berhak berbagi kesenangan dengannya adalah ukhti, saudari perempuan kata Ummu Habibah. Kata Nabi SAW, tidak boleh, itu tidak halal bagiku. Jelas Pak? Jadi wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada kecuali yang sudah berlalu dulu sebelum ayat ini turun, sebelum diharamkan, maka tidak berdosa. Mungkin di awal-awal Islam masih ada orang yang masih melakukannya sebelum turun ayat yang mengharamkan atau hukum yang mengharamkannya. Maka Allah sebutkan illa ma qad salaf, supaya orang tidak menjadi beban baginya. Sebab berapa banyak sekarang hidayah itu tidak masuk. Apa sebab? Itu batal amal kami selama ini kan itu ya. Bapak, orang sekarang misalnya kita tunjukkan ini akidah yang benar misalnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh as-salafus salih. Lalu yang terbiasa dengan keyakinan yang lama, yang sebenarnya bukan yang lama, itu yang baru tapi dianggap paling lama, yang berdasarkan pemahaman manusia, bukan pemahaman dari Nabi SAW. Dia katakan, berarti guru-guru kami dulu masuk neraka semua. Kan dia langsung ke situ perginya, masuk neraka semua. Nah sekarang orang bila melakukan ini di awal Islam, kan berlanjut ya, berapa lama itu? Ini ayat ini saya lupa turun tahun keberapa ini Hijriyah. Nah, jadi sebelum turun ayat ini, mungkin masih ada yang melakukan, yang masih menikahi dua perempuan bersaudara. Nah, ketika turun ayat, tentu merasa gelisah tak dia? Pasti merasa gelisah, merasa berdosa, karena ternyata tidak boleh. Sama ketika siapa namanya sahabat Nabi SAW ketika turun ayat ya ayuhan nabi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ada Ibnu Syammash, seorang juru bicara orang Ansar, suaranya keras banget, suaranya lantang. Ketika turun ayat ini, dia tidak berani lagi datang ke Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab kalau datang dia suaranya terdengar. Takut dia batal amalannya. Karena selama ini dia juru bicara orang Ansar. Kalau nak bertanya, dia biasa disuruh oleh orang untuk bertanya. Karena suaranya lantang. Pak pernah dengar orang yang lantang suaranya? Saya pernah bertemu. Ya, kami di lantai 5, Ustaz. Dia di bawah, di jalan tuh. Nah, bisa sambil berbisik kedengaran tuh. Bisiknya saja kedengaran. Coba bayangkan. Di sini saya baru paham pepatah kampung saya dulu, petata petitinya, kalau babisik lah kedongaran. Ya, kalau membau lah kelampauan. Rupanya di situ, berbisik aja kedengaran dia.
Jangan keras-keras katanya. Waktu itu dia di musim libur, dia bawa televisi, ditarik tengah-tengah malam tuh, kami belum tidur, di atas jam 12. Dia bawa ini televisi. Kadang televisi kan tidak boleh tuh, tidak boleh di kampus kita pasang televisi. Tapi kabarnya sekarang tidak boleh. Jadi kamu nak kuliah sekarang tuh. Masa kami tidak boleh. Hah? Tidak boleh memang waktu itu. Nah, sekarang kayaknya udah boleh. Mau Pak kuliah sana sekarang? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata nah, ada orang Nigeria dia, ya fulan, limadha ta'khudh television? Kenapa kamu? Katanya, jangan keras-keras. Dia bilang jangan keras-keras itu sampai ke lantai 5. Jadi ketika turun ayat, Ibnu Syammas ini, Qais ibn Khalid bin Syammas Al-Ansari radhiyallahu anhu, mengurung diri sampai sepekan. Nabi nanya, mana Qais? Dia bilang, dia Rasulullah sejak turun ayat, wahai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara di atas suara Nabi, dia takut amalannya batal. Lalu Nabi SAW bilang sama dia, bukan itu yang dimaksud katanya, bukan itu yang dimaksudnya. Artinya mengangkat suara dengan makna yang lain, bukan suaranya lebih keras saja, tidak. Kan ada orang mengeraskan suara karena ini ada mengeras suara memang tabiatnya seperti itu, dia tidak masuk. Nah, baru lega dia. Nah, ini barangkali orang yang ketika turun ayat ini merasa, maka Allah sebutkan illama qad salaf, kecuali yang sudah terlanjur. Nah, artinya kalau setelah turun ayat ini tidak ada lagi, harus dilepaskan. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa. Kemudian wanita-wanita yang muhsanat. Yang muhsanat di sini adalah wanita-wanita yang bersuami. Wanita yang bersuami. Makanya dosa besar mengganggu istri orang. Terlaknat orang yang mengganggu istri orang. Gimana cara ganggunya, Pak? Namanya macamnya, contohnya dirayu dia, kasihan ada begini, dapat suami begini, ya, dan sebagainya. Akhirnya pertama marah, kedua udah mulai terpengaruh, ketiga mulai bikin perangai sama suaminya. Dikiranya nanti dapat suami yang baru ini lebih tenang. Ternyata 2 hari perang. Jadi kaum muslimin ingat, jangan ceritakan kebaikan istri kita pada laki-laki lain. Dan jangan ceritakan kehebatan suami kita pada perempuan lain. Sebab kalau terjadi fitnah, kita yang salah. Ya, yang namanya orang dicerita, istri antum cerita sama antum, wah si fulan ini masakannya enak, padahal antum selama ini menyimpan, istri saya masakannya enggak enak. Kan ada suami kadang masakan istrinya kan enak memang, tapi dia enggak pernah komplain. Nabi kan mengajarkan gitu, tak pernah komplain, bilang aja lah. Ya, enak dimakan, enggak enak dijual. Iya, enak dimakan, enggak enak ditinggalin. Nah, ada orang seperti itu, bisa saja. Lalu pas dapat cerita itu, udah mulai, kalau terlalu sering, itu mulai minta pesan lagi kan. Dan mulai minta pesan, tolong pesan makanannya dia. Misalnya, coba makan, ya enak juga. Akhirnya lama-lama, apalagi kalau cerita hal-hal yang sifatnya lebih privasi lagi. Oleh sebab itu, ya kalau istri kita orang baik, jangan sampai, apalagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Taib illa ma malakat aimanukum, kecuali hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Ini istisna munfasil, bukan muttasil. Artinya hamba sahaya yang yang bersuami tidak boleh juga kita nikahi. Nah, kitabullah alaikum, ini adalah kitabullah, artinya keputusan Allah, kewajiban Allah kepada kamu.
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ini kewajiban dari Allah kepadamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Kemudian dihalalkan bagi kamu selebihnya, atau di ma wara'a dzalikum, di selain daripada yang disebutkan. Anta tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, kalian mencari dengan harta kalian, istri-istri, muhsinina ghaira musafihin, yaitu untuk menjaga kesucian diri, bukan dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji, zina, na'udzubillah. Artinya harta yang kita miliki silahkan untuk mendapatkan istri-istri yang halal, bukan simpanan-simpanan yang haram. Ya, ada simpanan haram, ada istri yang halal. Ini yang simpanan haram, ini banyak masalahnya. Kalau banyak masalah, makanya jangan simpan yang haram, tapi nikah yang halal. Cuman itulah tidak boleh, Ustaz, itu masalahnya. Gimana caranya ini? Banyak berdoa sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kembali. Ya, karena bagi Allah kan tidak sulit kan untuk merubah suatu keadaan, tapi kita harus berupaya untuk menjadi orang-orang baik. Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita mau Allah mudahkan nanti. Ya, mudah-mudahan seperti di negara Afrika yang saya ceritakan itu. Bila setahun nikah, tidak nikah lagi, kita dicambuk oleh istri kita. Pernah dengar nah? Ada sebuah negara, kalau tidak salah di Mali atau di Chad, bila setahun antum menikah, Ustaz, lalu tidak menikah lagi, istri antum akan cambuki antum. Antum bukan laki-laki yang baik, katanya. Masya Allah. Udah 20 tahun nikah, baru cerita nak nikah lagi dicambukin. Itu bedanya memang. Sebenarnya membalikkan ini kan pendidikan ini. Pendidikan ini setiap hari pendidikan kita, koran, apalagi televisi, radio, seminar-seminar, medsos, semuanya anti boleh kami, ya, itu yang terbangun. Mana tahu nanti suatu saat ini berubah, semuanya pro. Ya, apa tadi ceritanya? Antum tidak semangat lagi nampaknya saya. Udah umur berapa? Dia sudah putus asa, karena memang sekitar 20 tahun lagi barangkali. Udah pensiun ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah, bisa aja berubah. Karena kalau tunggu tabiatnya, dasarnya, nalurinya, perempuan memang tidak suka, memang. Tidak ada yang suka. Tapi kalau laki-laki memang pada dasarnya suka, itu masalahnya. Bertemulah di sini. Tergantung lagi mana yang dominan. Kayaknya di Indonesia lebih dominan perempuan dari laki-laki. Ya, memang kita menganut paham apa istilahnya maternal ya, itu keibuan. Alhamdulillah. Jadi kita taat ibu atau taat istri. Sebenarnya harusnya taat ibu, bukan taat ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat, nah ini bikin ibu-ibu deg-degan ini, takut nih. Ini bahaya nih kalau sempat yang begini jadi pemimpin, bahaya nih katanya. Enggak, saya kan tidak cerita sekarang ibu-ibu, jangan risau. Masih lama lagi. Bapak-bapak jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Nah, masih lama lagi. Mungkin generasi-generasi, entah berapa lagi saya tidak tahu. Atau datang kiamat, tidak juga. Tidak. Sebelum kiamat datang akan turun Isa bin Maryam. Akan kembali keadilan, menyebar di seluruh pelosok dunia ini. Nah, mau ikut waktu itu, tapi bahaya ketemu Dajjal, Bapak. Saya berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal-dajjal kecil aja dah cukup merepotkan kita. Apalagi induknya Dajjal itu sirna uzubillah. Kalau bisa, walaupun waktu itu sudah terbuka kesempatan, kalau bisa saya tidak bertemu. Saya berharap kepada Allah jangan sampai bertemu dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Nah, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah.
Karena kalian mendapatkan kesenangan dari wanita-wanita yang kalian nikahi itu, maka ada mahar yang wajib kalian bayar. Maka berikan hak mereka sebagai kesenangan untuknya, tapi ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan bayarannya, bayaran tidak cukup sih. Ini hanya sekedar syar'iyahnya, syiarnya. Masa dengan seperangkat alat sholat kan? Bukan jual beli ini, jangan salah paham. Akad itu tidak selamanya jual beli. Ini akad menghalalkan. Akad menghalalkan. Tapi memang berlaku kaidah seperti kata pepatah Arab, man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli. Yang melamar yang cantik-cantik siap untuk bayar mahar. Biasa itu. Makanya kalau nak yang cantik-cantik, yang nak kaya-kaya, bangsawan-bangsawan siap bayar mahar. Tapi alhamdulillah yang cantik dan kaya pun di negeri ini, alhamdulillah, ya terinspirasi oleh hadis Nabi yang paling murah, maharnya paling barakah. Alhamdulillah. Dipertahankan itu. Dipertahankan. Seperangkat alat salat. Alhamdulillah. Ya, saya masih menemukan dulu 5.000 rupiah. Ya. 5.000 rupiah. Tapi bukan saya, Pak, ya. Maksudnya generasi itu saya pernah menghadirinya. Nah, maharnya 5.000, tapi 5.000 waktu itu 5 slop rokoknya, Pak. Iya kan, kalau dihadiahkan untuk mertuanya kan lumayan itu, berapa 5 bulan dia 5 pekan dia perai merokok itu. Allah musta'an. Karena memang mertua kita hari itu yang paling sukanya hadiah rokok. Waktu itu, sekarang masih juga banyak. Wala junaha alaikum fima taraidutum bihi ba'dil fariidah. Nah, setelah kalian wajibkan dan dibayar, tidak ada masalah kalau diberikannya kembali, dihadiahkannya. Misalnya maharnya sebuah mobil Alphard misalnya. Lalu dia katakan mobil ini saya kembalikan, itu urusan dia. Atau kita pakai bersama, silakan. Atau karena ini terlalu mahal bagi kita, kita jual sebagian untuk modal, sebagian untuk abang pergi kerja. Itu urusan lain. Misalnya, ya Pak, atau seperangkat alat sholat, kadang-kadang abang yang pakai ke masjid, kadang-kadang aku yang pakai kan ada sarungnya itu. Nah, mana tahu itu boleh. Asal keridhaan istri. Jangan dipaksa dan jangan diminta. Kalau dia beri, ambil saja. Diambil saja. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini masuk bab yang dimaksud dengan menyebutkan ayat ini, fahtamalatil ayatu ma'nayain. Ayat ini mengandung dua makna. Ahaduhuma annama sammallahu minan nisa'i mahraman muharramun. Yang pertama adalah yang Allah namakan, sebutkan dari wanita-wanita itu sebagai mahram, hukumnya haram dinikahi. Haram dinikahi. Wa ma sakata anhu halalun bisamti anhu. Dan yang didiamkannya, tidak disebutkan dalam ayat, halal pula dengan didiamkan. Karena al-aslu bil asya al-ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu itu dihalalkan. Wa rasulin wa biqaulillah, dan ditambah dengan firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagimu yang setelah itu. Wa kana hadzal ma'na wa adh-dhahir min al-ayah. Inilah makna yang zahir dari ayat. Selain yang disebutkan halal semuanya. Baik. Wa kana bayyinan fil ayati anna tahrim al-jam'i bi ma'nan ghairi tahrim al-ummahat. Yang kedua adalah jelas dalam ayat bahwa diharamkannya mengumpulkan, mempoligami antara dua orang yang bersaudara tadi adalah karena suatu makna atau suatu illah. Ghaira tahrimul ummahat, berbeda dengan diharamkannya para ibu tadi. Berbeda. Fakana ma samma halalan halalun. Ini biasanya dibaca dengan fakana ma samma halalan halalan. Sehingga para nusakh juga memperbaikinya, tetapi Syekh Ahmad Muhammad Syakir Muhaqqiq tidak, itu betul secara bahasa
Itu betul dengan berbagai takwil, di antaranya adalah bahwa dia adalah khabar dari mubtada yang muqaddar, yaitu fama samma halalan fahuwa halalun. Nah, yang disebut halal dalam ayat maka dia halal. Wa ma samma haraman haramun fahuwa haram. Wa ma naha 'anil jam'i bainahu bainal ukhtaini kama naha anhu. Dan dia yang dia larang mengumpulkan antaranya dari kedua orang yang bersaudara tetap seperti yang dia larang. Wa kana fi nahyi 'anil jam'i bainahuma dalilun ala annahu innama harrama al-jama'. Maka dalam larangan Allah mengumpulkan dua orang bersaudara tadi menjadi dalil bahwa yang diharamkannya bukan menikahi perempuan itu, keduanya tidak, tapi adalah mengumpulkannya dalam satu waktu, mengumpulkannya dalam suatu ikatan. Bila salah satunya lepas, maka yang lain boleh diikat. Tapi kalau dua-duanya diikat dalam satu kesempatan atau dalam satu masa, maka tidak boleh. Maksudnya, ini dua orang perempuan bersaudara. Bila salah meninggal, misalnya istri kita dari dua perempuan yang bersaudara ini, lalu kita boleh menikah dengan saudari perempuannya. Kalau dalam bahasa kami namanya salin tikar. Ganti lapia. Sama tuh salin tikar ganti lapia sama. Beda bahasa aja nah. Kalau di Jawa apa namanya? Hah? Turun gunung? Hah? Tukar guling. Subhanallah. Ya sama-sama, semua masing-masing daerah punya istilah namanya salin tikar. Nah, istimewanya laki-laki ini, ya, hari ini meninggal istrinya, malamnya boleh nikah lagi. Ada hikmahnya nanti. Sudah sering saya sebutkan kan? Ya, ada hikmahnya nanti. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Ada yang mencoba, cuman siap-siap untuk difitnah. Itu aja. Siap-siap difitnah. Siang ini dikuburkan istri kita, malam nikah dengan adiknya atau kakak misalnya. Itu siap difitnah tuh. Oh, Anda mulai itu banyak cerita tuh. Banyak cerita tuh. Rupanya entah apa yang rupanya semuanya. Oleh sebab itu tahan-tahanlah dulu. Iya, tunggulah 3-5 bulan. Iya bang ya. Kalau perlu setahun, kalau tidak tahan pergi merantau dulu itu. Karena masa sehari. Dan memang ada yang coba, seorang ustaz mencoba mempraktikkan itu. Dia nak tunjukkan ini hukum syariat. Ini hukum syariat. Bahwasanya boleh. Cuma resikonya besar. Tapi alhamdulillah selamat aja, tidak ada masalah. Lama-lama hilang fitnah itu kembali. Cuman di awalnya antum siap atau tidak itu aja. Kalau tidak siap jangan buat-buat seperti itu ya. Sabar dulu lah. Bahkan ada kawan sudah puasa 5 tahun, istrinya sakit keras tidak bisa disentuh sama sekali. Bahkan ada yang lebih. Pas istrinya meninggal, dia nikah dengan orang lain sekitar 5 atau 4 bulan setelah itu pun masih dipitnah juga. Masih merah lagi tanah pusaranya, dah tegak dia menikah lagi, subhanallah. Terus ngapain? Nunggu sampai hitam dulu tuh tanah. Kasih aspal aja nanti. Jadi kaum muslimin, ada aja manusia nih kaum muslimin. Padahal orang tidak tahu dia sudah lama puasa. Itu luar biasa dia biasa puasa selama itu kaum muslimin. Ya, kan kau takkan kuat. Biar dia saja yang tanggung. Nah, kaum muslimin. Tapi orang kan tidak paham banyak. Makanya tidak sedikit anak sekarang meninggal bapaknya, ibunya masih lumayan muda, dilarang menikah sama anaknya. Terus, makanya itu pentingnya anak-anak itu paham agama dan juga paham psikis, paham sosial, peka gitu. Ini enggak. Maknya masih kalau 40 masih muda ya. Hah? Masih ya, pandai pula jaga badan. Meninggal bapaknya, cuma bapaknya kaya raya, itu masalahnya. Makanya bagusnya tidak kaya itu katanya. Akhirnya kalau tidak kaya pasti disuruh nikah lama katanya. Mudah-mudahan dapat duda kaya kan ini.
Allah musta'an. Tapi pas ayahnya kaya, dikiranya dengan harta yang ditinggalkan semua kebutuhan maknya terpenuhi, tidak. Dan sampai pernah terjadi gara-gara anaknya menghalangi menikah, akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Apa yang terjadi? Jadi oleh sebab itu nanti kalau kita punya ibu yang masih ini, ya ibu yang masih ini disuruh menikah. Saya sambil bercanda dulu, ibu saya udah di atas 60 lah, hampir 70, saya candain juga menikah lagi mak. Padahal kalau mau pun mungkin saya halangi juga, jangan. Nah, ya. Tapi apanya artinya ini? Ada teman dulu meninggal, bapaknya itu guru saya dulu waktu di pondok. Saya pesan pas antum pulang nanti, yang pertama yang antum harus urus setelah berdoa dan sebagainya untuk orang tua, bisikkan ke ayah harus segera menikah. Karena tidak bisa anak ngurus seperti istri mengurus suami. Catat itu. Tidak bisa anak seperti suami mengurus istri. Tidak bisa. Oleh sebab itu, ini kadang masalahnya karena cinta harta tadi. Nanti makanya di paraid harta itu. Ini itu masalahnya, kadang-kadang dibagi segan. Akhirnya jadi beban. Makanya meninggal bagi. Ini bagian ibu, ini bagian, selesai masalah. Kan ditakutkannya dibawa oleh suami ibunya. Suami ibunya kan ditakut anak-anak tuh. Nanti kalau ibu menikah, nanti harta ayah ini dihabiskan oleh suami ibu nanti. Baik kaum muslimin kayaknya sampai di situ dulu, kita sambung besok ya. Kasihan saya gitu. Kasihan saya. Ya. Karena waktu sudah 6:30, yang dinas mau dinas, yang lanjut kegiatan. Yang lapar pun mungkin mau sarapan. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah kita ulang kembali. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.